Sword of Coming, episode 336. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan agak skeptis terhadap kata-kata sarjana miskin itu. Pendeta Taois tua di Tanah Suci Bunga Teratai pernah membimbingnya melewati Tanah Suci itu dan membiarkannya menyaksikan berbagai macam orang dan emosi. Chen Pingan agak akrab dengan ego istana kekaisaran, jadi dia sudah bersiap untuk melarikan diri ke selatan sebelum memutuskan untuk melawan. Meskipun begitu, masih ada kemungkinan para ahli Qi dari Kekaisaran Kuan Agung akan memburunya sejauh ribuan kilometer. Terlebih lagi, tentu saja sulit bagi cendekiawan miskin bermarga Zong untuk menangani masalah yang merepotkan ini. Hal ini berlaku bahkan jika dia berasal dari salah satu sekte terbesar di benua daun payung seperti Sekte Daun Payung, Sekte Prasasti Giok, Sekte Penulisan Plancet, atau Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Adapun mengenai apakah cendekiawan berjubah biru ini berasal dari aliran Konfusianisme atau Akademi Konfusianisme, Chen Pingan lebih cenderung percaya bahwa ia bukan dari aliran tersebut. Hal ini karena menurut pengalaman Chen Pingan, para cendekiawan yang berbudi luhur dan cendekiawan mulia dari Akademi Konfusianisme tidak mau dan tidak diizinkan untuk sembarangan mencampuri urusan pribadi kerajaan fana, kecuali jika masalah tersebut berkaitan dengan legitimasi kerajaan. Bagaimanapun juga, Chen Pingan menghargai niat baik cendekiawan tersebut. Namun, dia tidak begitu ceroboh hingga berbalik dan melihat ke arah cendekiawan itu, agar musuh-musuhnya tidak mengetahui percakapan mereka. Saat ini, Chen Pingan paling merasa waspada terhadap Kasim yang mengenakan pakaian resmi berwarna merah terang. Energi spiritual Kasim itu melimpah dan telah mencapai keadaan kedap air yang mengesankan. Seolah-olah lentera tergantung di dantiannya dan menerangi titik akupunturnya, berkedip setiap kali ia menarik napas panjang dan tenang. Cahayanya lebih terang lebih lama daripada redup, namun tidak mampu mempertahankan kecerahan ini untuk jangka waktu yang lama. Meskipun Kasim itu bukanlah immortal bumi tingkat inti emas sejati, sangat mungkin ia hanya selangkah lagi untuk menjadi salah satunya. Tentu saja, langkah kecil ini juga menyiratkan jurang yang sebesar jarak antara langit dan bumi. Ada pepatah umum di pegunungan, mereka yang membentuk inti emas akan menjadi salah satu dari kita. Namun, hanya para immortal bumi dari pegunungan yang berhak mengucapkan kata-kata ini. Bagi semua penyuling Qi di tingkat 5 menengah dan semua seniman bela diri murni di bawah tingkat formasi sayap, mereka yang telah membentuk setengah inti emas masih merupakan makhluk yang sangat mulia. Setiap tindakan mereka dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan. Di luar penginapan, atau dari sudut pandang Wei Xian, yang berdiri di pintu, beberapa ahli pemurnian Qi dengan anggun melayang dan mendarat di samping prajurit kavaleri muda itu. Di antara para ahli pemurnian Qi tersebut terdapat seorang pertapa tua berusia 80-an dari kereta kuda, serta seorang kultivator wanita muda. Di belakang selusin atau lebih ahli pemurnian Qi, ratusan kavaleri elit dengan cepat meninggalkan formasi mereka dan sepenuhnya mengepung penginapan kecil itu, sambil memegang busur panah kekaisaran yang dibuat khusus di tangan mereka. Laporan perlu dibuat ke Kementerian Perang setiap kali senjata-senjata ini dikeluarkan dari penyimpanan, dan juga terdapat banyak mekanisme pengawasan untuk memeriksa dengan cermat kerusakan, kehancuran, atau kehilangan senjata-senjata ini. Prajurit kavaleri muda itu berjongkok, menatap mayat sahabatnya yang telah lama dikenalnya dengan mata terbelalak. Wajah Gao Sui dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan kebingungan. Prajurit kavaleri muda itu dengan lembut mengusap wajah sang adipati kecil, menutup matanya untuk selamanya. Jelas sekali bahwa dialah pemimpin sejati kelompok ini. Sementara itu, mayat di tanah, adipati muda Gao Sui yang telah tenggelam hingga tewas di dunia kultivasi, hanyalah teman belajarnya. Sebenarnya, Gao Sui bukanlah satu-satunya orang yang memiliki status seperti itu. Ada dua pemuda lain di dalam penginapan itu, dan keduanya adalah teman belajar sang pangeran. Mereka bukan pejabat, dan tidak menerima gaji dari istana kekaisaran. Sebaliknya, mereka adalah keturunan klan kaya yang berharap pangeran mereka suatu hari nanti akan menjadi putra mahkota. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika ia bisa langsung naik tahta dari pangeran menjadi kaisar. Prajurit kavaleri muda itu adalah Liu Mao,
pangeran ketiga dari Kekaisaran Kuan Agung. Meskipun pangeran pertama dan pangeran kedua memiliki reputasi yang sangat baik di antara para pejabat terpelajar dan jenderal militer, masing-masing, pangeran ketiga Liu Mao adalah pangeran kesayangan kaisar saat ini. Selain itu, beredar desas-desus di jalanan dan gang-gang bahwa pangeran ketiga sejak muda suka diam-diam meninggalkan istana kekaisaran dan berkeliling dunia. Setiap kali kembali ke rumah, ia selalu membawa segudang cerita dari dunia kultivasi dan berbagai daerah pedesaan yang pasti akan menghibur kaisar. Tidak hanya itu, tetapi mendiang ibu pangeran ketiga Liu Mao juga pernah menjadi selir kesayangan kaisar. Beliau meninggal di usia sangat muda, sehingga Kaisar Liu Zhen adalah ayah yang sangat menyayangi Liu Mao. Akibatnya, beliau juga sangat murah hati terhadap teman-teman belajar Liu Mao, para pemuda yang telah dipilih dan dikirim oleh pejabat senior seperti Gao Shizhen. Liu Mao berdiri dan memerintahkan seseorang untuk membawa jenazah Gao Sui pergi. Kemudian dia menatap penginapan itu dan bertanya dengan bingung, "Aku sangat bingung sekarang. Kalian berusaha menyelamatkan klan Yao, jadi mengapa kalian bersikeras membunuh putra Adipati? Mengapa kalian tidak menunggu sebentar lagi sampai merpati pembawa pesan dari penginapan menyampaikan berita itu kepada klan Yao? Mengapa kalian tidak menunggu Jenderal Tua Yao tiba dan menyelesaikan situasi ini? Apakah masih ada ruang untuk negosiasi sekarang setelah kalian membunuh Gao Sui?" Wei Xian merasa hal ini cukup menarik saat ia bersandar di kusen pintu. Yao Zhen, Jenderal Besar Selatan, baru saja menghadapi upaya pembunuhan dan terluka parah. Karena itu, dia mungkin tidak akan bergegas ke penginapan secara pribadi meskipun menerima kabar tentang situasi tersebut. Sebaliknya, kemungkinan besar dia akan mengirimkan keturunan terpercaya dari klan Yao untuk menengahi dengan Gao Sui, yang sedang mengamuk dan menggigit orang seperti anjing gila. Pangeran ketiga Kekaisaran Kuan Agung yang licik menggunakan alasan indah untuk datang ke sini mencicipi anggur plum hijau yang terkenal. Namun, jelas bahwa dia berada di sini untuk memimpin seekor domba ke arah yang diinginkannya. Dan siapakah domba itu? Tentu saja itu adalah Yao Zhen, pemimpin kavaleri klan Yao dan seseorang yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di perbatasan. Gao Sui tidak berpura-pura menunjukkan sifatnya yang bandel dan mendominasi. Dengan demikian, ia berhasil menyeimbangkan diri dan memprovokasi semua keturunan klan Yao kecuali Jenderal Tua Yao Zhen. Namun, jika Yao Zhen sendiri datang ke penginapan, maka Gao Sui tidak akan cocok lagi untuk peran ini. Lagi pula, dia bukan Adipati Gao Shizhen, dan senioritasnya juga lebih rendah daripada Yao Zhen. Di sisi lain, Gao Sui dapat dengan seenaknya mengancam dan menyalahgunakan keturunan klan Yao selama Yao Zhen tidak datang. Dengan demikian, tidak akan ada bedanya berapapun jumlah keturunan klan Yao yang datang. Mereka hanya akan membuang-buang tenaga dan memperburuk keadaan, sehingga situasi menjadi semakin gawat. Wei Xian berani menyatakan bahwa Kaisar Liu Zhen, yang telah absen dari beberapa acara penting seperti jamuan makan sarjana terkemuka dan ritual besar musim semi dan musim gugur tahun ini, sedang sakit parah atau menghadapi masalah politik yang signifikan. Jika yang terakhir benar, maka sangat mungkin dia telah kehilangan kendali atas istana kekaisaran. Ketiga pangeran seharusnya menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing untuk menjadi putra mahkota, namun persaingan mereka berpotensi berubah menjadi perebutan tahta kaisar. Dengan demikian, wajar jika keadaan menjadi brutal dan berdarah. Klan Yao memang bisa saja tetap menjadi kekuatan netral dan mempertahankan kekuasaan serta pengaruhnya di wilayah perbatasan jika putri Yao Zhen tidak menikah dengan keluarga kaya di ibu kota, yang menyebabkan klan Yao terikat dengan kepala menteri Kementerian Personalia karena Li Xiling, menantu Yao Zhen. Jika bukan karena hal ini, klan Yao bisa saja tetap tinggal dan menunggu kekacauan aneh dan berdarah di ibu kota berlalu. Setelah semuanya selesai, klan Yao dapat mengirimkan keturunan langsung ke ibu kota untuk bertemu kaisar baru dan menyatakan kesetiaan mereka. Atau, mereka bisa saja tidak melakukan apapun dan menunggu kaisar baru melakukan tur ke selatan, di mana ia akan mencoba memenangkan hati klan Yao. Berdiri di luar penginapan, pangeran ketiga Liu Mao tidak menargetkan Chen Ping'an dengan kata-katanya. Sebaliknya, dia sengaja mengatakannya kepada Jiun Yang dan kakek ketiga yang bungkuk. Suasana di penginapan akan menjadi sangat menarik jika mereka terpengaruh oleh kata-katanya. Chen Ping'an mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi klan Yao,
Jadi apa yang akan terjadi jika klan Yao mengabaikan niat baiknya dan bahkan berbalik memarahinya karena telah menjadikan mereka pengkhianat? Setelah melangkah maju dengan cara yang benar untuk melindungi mereka, apakah Chen Ping'an masih bisa mempertahankan ketenangan dan semangatnya? Mereka yang berhati gagah berani seringkali mampu menahan siksaan pedang dan api, dan janji antara orang-orang yang sepaham di dunia kultivasi tak ternilai harganya, tak akan dilanggar bahkan di hadapan kematian. Namun, tak satu pun dari hal-hal ini dapat bertahan menghadapi pengkhianatan. Liu Mao tertawa dingin dan melanjutkan, mungkin kau memaksa klan Yao untuk memberontak. Kau hanya melihat jangka pendek dan tidak mempertimbangkan jangka panjang atau gambaran yang lebih besar ketika berurusan dengan rasa terima kasih dan balas dendam. Jadi dapatkah kau benar-benar dianggap sebagai pahlawan gagah berani di dunia kultivasi? Benar saja, hati manusia adalah yang terlemah dalam menghadapi pengawasan dan godaan. Manusia memang selalu seperti ini. Bahkan ketika terjebak dalam situasi berbahaya, orang-orang masih akan berpegang pada secercah harapan sebelum nasib mereka benar-benar ditentukan. Pemimpin klan Yao Zhen pernah menghadapi upaya pembunuhan yang keji, namun akhirnya berhasil lolos hanya dengan beberapa luka. Terlebih lagi, ketika Menteri Utama Li dari Kementerian Personalia mencoba mengundurkan diri saat itu, Kaisar memberikan balasan yang jenaka atas surat pengunduran dirinya, dengan menulis, kesegaranmu baru setengah hilang, masih terlalu dini bagimu untuk mengundurkan diri. Setelah itu, Kaisar memerintahkan seseorang untuk mengantarkan beberapa ikan upeti ke kediaman klan Li. Kekuatan tempur kavaleri klan Yao masih tak tertandingi di antara banyak pasukan di selatan. Tak seorang pun berani meremehkan mereka. Setelah bergabung dengan Istana Kekaisaran dan menyusup ke negara Jin Utara untuk sebuah misi, para penyempurna Qi yang menyertai kavaleri klan Yao kemungkinan besar telah kembali ke sisi pemimpin klan Yao Zhen. Ada juga rumor bahwa Li Xiling, menantu laki-laki yang mengesankan dari klan Yao, memiliki kesempatan untuk masuk ke Akademi Penakluk Agung, sebuah akademi Konfusianisme yang terletak di wilayah tengah benua Daun Payung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Baik klan Yao maupun klan Li adalah kekuatan utama kekaisaran. Mereka adalah klan yang jujur dan mulia, sehingga rakyat jelata tidak mencurigai mereka mencoba menghasut pemberontakan meskipun mereka sekarang memiliki hubungan kekerabatan melalui pernikahan. Justru sebaliknya, rakyat jelata memandang pasangan itu sebagai pasangan yang ditakdirkan. Mereka seperti bunga yang mekar, sentuhan tambahan pada kekuatan dahsyat kekaisaran Kuan Agung. Mereka menjadi subjek kisah indah yang dipuji banyak orang. Jika demikian, bagaimana mungkin klan Yao pasrah dan menerima kehancurannya begitu saja? Ekspresi Jiun yang sedikit berubah. Ekspresi muram terpancar di wajah kakek ketiga yang bungkuk itu. Berdiri di lantai 2, sedikit rasa kesal yang tak disengaja terlihat di wajah cantik Yao Lingzi saat ia menatap bocah laki-laki berbaju putih itu. Ia merasa sangat berterima kasih kepadanya, namun di saat yang sama ia juga merasa jengkel dengan tindakannya. Perasaannya ini bukan karena keinginan pengecutnya untuk hidup. Sebaliknya, ini disebabkan oleh lapisan tebal tablet roh yang tersimpan di dalam aula leluhur klan Yao. Lebih banyak tablet akan ditambahkan setiap tahun, dan setiap tablet roh akan berisi nama yang dimulai dengan Yao. Selain memberikan keturunan mereka keberanian untuk bertarung sampai mati di medan perang, tablet roh para pendahulu yang telah mengorbankan diri dalam pertempuran juga meninggalkan tekanan yang tak terabaikan. Keturunan klan Yao tidak boleh menodai kesetiaan klan Yao, bahkan sedikit pun. Mereka tidak akan menerima celah sekecil apapun. Itulah sifat manusia. Anggota klan Yao boleh mati, tetapi reputasi klan Yao tidak boleh tercoreng. Jika tidak, akankah mereka sanggup menatap leluhur mereka setelah kematian? Ini tragis namun patut dihormati. Chen Ping'an mengabaikan kedua ucapan pangeran ketiga Liu Mao. Liu Mao membuka mulutnya untuk ketiga kalinya, berkata, karena sepertinya kau tidak akan berubah pikiran, bagaimana kalau kau membiarkan orang-orang yang tidak terlibat keluar dari penginapan terlebih dahulu? Para pemuda ini semuanya keturunan klan kaya di Kekaisaran Kuan Agungku, namun tak satu pun dari mereka bermalas-malasan dan menikmati kekayaan yang dibawa oleh berkah leluhur mereka. Sebaliknya, mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya maut dan bahkan menyusup ke negara musuh untuk membunuh musuh kita. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak pantas mati di tempat seperti ini. Dia menggunakan akal, emosi, dan moralitas dunia kultivasi.
Dua meja tempat para bawahan muda di penginapan itu duduk dipenuhi kemarahan. Mereka menatap Chen Ping'an dengan penuh amarah, terutama tiga orang yang duduk di meja yang sama dengan Gao Sui. Mereka dipenuhi amarah, dan mereka merasakan keinginan kuat untuk memenggal kepala Chen Ping'an. Dengan begitu, mereka bisa membawa kepalanya ke makam Gao Sui di masa depan, memaksanya untuk meminta maaf atas perbuatannya. Wei Xian menoleh dan menatap Chen Ping'an, menunggu jawaban. Apakah mereka akan membebaskan orang-orang ini, ataukah mereka akan membunuh mereka? Jangan izinkan seorang pun pergi. Namun, jangan pula menargetkan mereka kecuali mereka berusaha pergi, instruksi Chen Ping'an. Wei Xian mengangguk sambil tersenyum. Kasim berseragam resmi merah terang itu adalah satu-satunya orang yang masih bisa mengambil keputusan sendiri bahkan di hadapan pangeran ketiga Liu Mao. Dengan suara femininnya yang unik sebagai seorang Kasim, dia berkata dingin, mereka tidak lebih dari sekelompok orang bodoh yang kurang ajar, yang mulia. Izinkan pelayan tua ini dan Jenderal Su untuk maju dan menangkap para penjahat dari negara Jin Utara ini. Lalu kenapa kalau dia seorang kultivator pedang? Apakah orang rendahan akan menjadi lebih kuat hanya karena mereka memiliki satu atau dua pedang terbang? Jiun yang baru saja akan mengatakan sesuatu, namun sarjana miskin bermarga Zong itu sudah memotong pembicaraannya dan menghibur, Jiun Yang, keadaan sudah sampai seperti ini, jadi masalahnya tidak mungkin menjadi lebih buruk lagi. Mengapa kita tidak tetap di sini saja dan melihat bagaimana hasilnya? Kau tidak bisa mengubah situasi saat ini apapun yang kau katakan. Bocah pincang yang berdiri di dekat tirai dapur mengangguk sungguh-sungguh dan setuju, dia tidak pernah mengucapkan apapun selain omong kosong sepanjang hidupnya, dan ini satu-satunya pernyataannya yang memiliki sedikit akal sehat. Pria tua bungkuk itu berbalik dan menggerutu, kau sudah lumpuh, tapi kau juga ingin menjadi bisu. Bocah pincang itu langsung terdiam karena ketakutan. Termasuk Chen Ping'an. Kelima orang yang membantu klan Yao adalah ahli bela diri murni yang terampil dalam pertarungan jarak dekat. Sementara itu, kecuali Jenderal Su Qingzu, kedua lawan mereka, Kasim dan Su Tong, adalah ahli pemurnian Qi. Selain mereka, ada juga dua meja bawahan muda yang hanya bisa duduk diam dengan ketakutan. Di lantai 2, Yao Lingzi tiba-tiba menoleh ke Chen Ping'an dan berteriak, jangan bunuh siapapun lagi. Kalau tidak, klan Yao akan diseret sampai mati olehmu. Sebuah pintu di lantai 2 tiba-tiba terbuka, dan Pei Qian menatap tajam gadis muda itu sambil mengamuk, tutup mulutmu yang bau, dasar gadis kecil bau. Aku akan menggunakan teknik pedang tak tertandingi yang diajarkan ayahku untuk menikammu sampai mati jika kau berani mengkritik ayahku lagi. Gadis kecil kurus itu kemudian menunduk ke lantai pertama dan bertanya, ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sudah selesai membaca buku itu sekali. Dengan membelakangi lantai 2, Chen Ping'an menjawab, kalau begitu, bacalah lagi. Setelah terdiam sejenak, dia menambahkan, jika kalian berani terus berteriak, maka kalian tidak akan membaca buku di masa depan. Sebaliknya, kalian akan memakan buku. Pei Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjawab, baiklah, ayah. Aku akan mendengarkanmu. Saat Pei Qian menutup pintunya, saat itulah kedua belah pihak langsung menyerang secara bersamaan. Dari lantai 2, Sui Yubian mengendalikan Deep Infatuation dalam lintasan berbentuk bulan sabit, menebas leher yang mulia Dewa Su Tong. Gerakan kaki Su Tong yang mantap namun lincah sangat memukau saat ia berulang kali menghindari serangan Deep Infatuation. Pada saat yang sama, ia menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya dan mengumpulkan energi spiritual yang melimpah ke lengan bajunya, menyebabkan pola awan 5 warna dan kabut yang bertahan lama muncul di jubah daunnya. Banyak prajurit yang mengenakan baju sirah hitam muncul di sampingnya. Sebenarnya, para prajurit ini hanyalah baju sirah kosong, namun mereka tetap sangat lincah. Deep Infatuation dengan mudah dapat menembus baju sirah hitam ini, namun tampaknya hal itu tidak mampu mengurangi kekuatan tempur para prajurit yang terbentuk dari jimat-jimat tersebut. Deep Infatuation menembus wajah salah satu prajurit, namun prajurit itu secara mengejutkan mengangkat tangannya dan menggenggam erat pedang tersebut, menghasilkan suara logam yang tajam saat percikan api beterbangan di udara. Jenderal Su Qingzu, mengenakan pelindung tubuh militer, dan Lu Baixiang, yang memegang pedang penghenti salju, melangkah maju bersamaan, menyilangkan pedang mereka dan langsung bertukar posisi.
Seolah-olah seutas benang perak mengalir dari ujung pedang mereka. Sementara itu, para ahli Qi yang berdiri di luar penginapan menggunakan 7 atau 8 alat abadi untuk melancarkan serangkaian serangan ke arah Wei Xian yang menghalangi pintu masuk. Serangan-serangan yang memukau ini tampak sangat spektakuler di tengah suasana malam. Wei Xian segera mengencangkan cengkeramannya pada armor pembawa embun ilahi dan menyalurkan Qi sejatinya ke dalamnya, menyebabkan butiran armor itu langsung berubah menjadi baju zirah di tubuhnya. Ini identik dengan apa yang telah dilakukan Jenderal Su Qingzu dari Kekaisaran Kuan Agung. Tinju-tinjunya sekuat naga dan secepat kilat. Aura tinju Wei Xian terkondensasi dan mengalir deras seperti air terjun, dan dia juga dilindungi oleh baju zirah embun kelas tinggi. Namun, Wei Xian tidak memilih untuk menghadapi serangan para immortal secara langsung, melainkan memilih untuk menangkis serangan mereka ke samping. Banyak sekali kilatan cahaya melayang di udara antara alat-alat immortal dan Wei Xian, berdenting dengan suara logam yang tajam saat mereka bersilangan dan menyerang pria yang menghalangi jalan masuk. Sesaat kemudian, Wei Xian sepenuhnya diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Namun, ia menjadi semakin berani saat bertarung, dan auranya juga meningkat secara eksplosif. Di dalam penginapan, pendekar pedang wanita dari Tanah Suci Bunga Teratai memasang ekspresi apatis sambil meletakkan 2 jari di depan dadanya dan mengendalikan ketertarikan mendalam untuk menyerang Su Tong. Dia dengan lembut memutar pergelangan tangan satunya yang seperti giok, menyebabkan setengah dari sumpit di atas meja melayang ke udara seolah-olah menerima perintah militer. Sumpit-sumpit itu berubah menjadi pedang terbang yang melesat di udara, melewati para prajurit berpakaian hitam saat mereka melesat ke arah Su Tong. Sementara itu, separuh sumpit lainnya terbang ke lantai 2 dan melayang di sekitar Sui Yubian, melindunginya dari serangan petir yang sulit ditangkap yang dilancarkan oleh Su Tong. Setiap pertukaran akan menyebabkan satu sumpit hancur menjadi debu. Su Lian, si maniak bela diri, tetap berjongkok di pagar, diam dan sembunyi-sembunyi. Di matanya, Chen Pingan dan Kasim berseragam resmi merah terang adalah satu-satunya orang yang dapat menentukan hasil pertempuran ini. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam, dan mereka langsung mengerahkan kekuatan penuh mereka sejak awal. Chen Pingan menggunakan jimat pemendekan tanah dan segera melancarkan pukulan menggunakan teknik tabuhan gendang dewa. Sementara itu, penjaga kekaisaran dari Kekaisaran Kuan Agung melepaskan jiwa yin dan jiwa yang-nya sekaligus, dengan 2 manifestasi daunnya muncul secara halus dan tak berwujud namun perkasa dan bermartabat. Serangan Chen Pingan tidak hanya diblokir, tetapi dadanya juga terkena serangan jiwa yin dari Kasim tersebut. Untungnya, anggur manis emas mampu mencegah hal ini menyebabkan kerusakan serius. Meskipun demikian, rasa sakit yang luar biasa masih menusuk dada Chen Pingan. Namun, Chen Pingan tetap tak bergeming seperti gunung dan menghentakkan kakinya. Dia juga melepaskan jiwa-jiwanya, dan 2 Chen Pingan lagi muncul di lantai pertama penginapan. Kedua jiwanya menyerbu ke depan dan melepaskan teknik tabuhan gendang dewa. Satu pukulan diikuti oleh pukulan-pukulan lainnya yang tak terhitung jumlahnya.